Saya melihat bahwa dari 14 tahun di luar negeri dan menjadi akademisi di sana, umat Islam, ya, kita memerlukan muslim yang berprestasi, yang luar biasa, yang dihargai di Indonesia dan juga di internasional. Dan salah satu cara yang saya lakukan adalah saya kembali ke Indonesia dan ingin mendidik dan mencetak banyak sekali muslim yang berprestasi, baik di nasional maupun di internasional dalam berbagai bidang, terutama di bidang elektro dan telekomunikasi. Dan salah satunya adalah saya memimpin sebuah pusat penelitian di bidang Advanced Intelligent Communication, dan alhamdulillah ini menjadi pusat unggulan IPTEK nasional untuk Advanced Intelligent Communication yang saat ini kami kembangkan untuk 5G dan untuk 6G nanti tahun 2030. Saya mengharapkan dukungan dan juga doa dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi yang baik, mimpi yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Khairul Anwar, penemu konsep Double Fast Fourier Transform yang menjadi standar internasional Telecommunication Union yang dipakai di Jepang dan beberapa negara di dunia, termasuk di Amerika. Mari bersama-sama bangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaderisasi Masjid Salman ITB. Jadi aktivis Salman yuk. Di Masjid Salman ITB, kamu bisa mendapatkan berbagai program pembinaan, penanaman dasar keislaman, tergabung dalam komunitas bersama mahasiswa muslim seluruh Indonesia, meningkatkan kapasitas diri dan skill bahasa, serta menjadi aktivis unit Salman yang membuat banyak karya, pelatihan kepemimpinan dan problem solving, praktik penyelesaian masalah nyata, asrama, tes minat bakat, bahkan sampai program untuk mempersiapkan kamu memasuki dunia pasca kampus di 5 sektor yang berbeda, mulai dari akademisi, profesional, sosial, politik, dan entrepreneur. Pokoknya lengkap deh. Masa mahasiswa kita nggak akan sempurna kalau belum jadi aktivis Salman. Gimana? Nggak ada alasan lagi kan untuk nggak gabung sekarang juga? Yuk, inilah saatnya menjadi aktivis Salman ITB. Bersama-sama membangun Indonesia. Saya melihat harus ada orang yang mencoba, mempelopori, mencoba berani berbeda dari yang lain. Dengan resiko memang tidak ikut antrian, mirip seperti sesuatu yang saya sebutkan sebagai nyalip truk. Lebih aman kalau tetap saja di belakang truk, toh sampai juga lambat laun. Tetap kita mengerti bahwa orang-orang bangsa-bangsa yang lain bekerja lebih cepat, lebih giat, sehingga kita makin ketinggalan jauh. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, mengambil jalur yang berbeda dari apa yang selama ini kita jalankan, maka menurut pendapat saya kita telah menyia-nyiakan waktu kita. Oleh karena itu saya bertekad untuk memulai program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang secara real memberi manfaat atas dasar keilmuan yang saya miliki dalam berbagai hal. Saya saat ini alhamdulillah dikaruniai Allah dengan satu kemampuan sehingga saya bisa menghasilkan 14 atau 15 paten ditambah 4 hak cipta. Di antaranya hal-hal yang langsung berkenaan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya ventilator Indonesia yang tahun lalu bersama-sama secara gotong royong berhasil kita ciptakan. Di dalamnya ada 4 paten yang berhasil kita tulis bersama. Saya berharap betul bahwa apa yang saya perbuat dengan teman-teman itu tidak sekedar menghasilkan solusi dalam kasusnya, tetapi bisa memberikan inspirasi untuk kawan-kawan semua bahwa kita mampu dan kita bisa, asal kita sungguh-sungguh mempunyai kemauan dan kesediaan untuk bekerja sama. Saya Syarif Hidayat yang bekerja sama dengan kawan-kawan dari ITB, dari Unpad, aktivis Masjid Salman dan para alumni serta masyarakat luas telah bersama-sama menghasilkan ventilator Indonesia. Dengan ini mengajak, marilah kita mulai membangun Indonesia bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Oh ya teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, kita menyiapkan amunisi terbaik kita yuk. Memposisikan diri dengan nyaman, menyiapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa untuk menghidupkan kameranya sebagai salah satu adab mencari ilmu. Dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di virtual Zoom pada sore hari ini. Tak lupa pula, sholawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Oh ya teman-teman, sebelumnya sudah kenal sama saya belum? Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf kuy. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astri Ningsi dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Kimia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rundown acara kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, tilawah, yang ketiga, kata sambutan, yang keempat, penyampaian materi, yang kelima, tanya jawab, yang keenam, doa, yang ketujuh, dokumentasi, dan yang kedelapan, penutupan. Nah, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Kang Muhammad Azinul Haq. Kepada Kang Azin, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan Al-Quran Surah Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 1 sampai ayat 16. Untuk teman-teman yang ingin menyimak dengan membuka mushafnya, silakan membuka mushafnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pada berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan serta pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia ciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Azim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Insya Allah, untuk sambutan ini akan disampaikan oleh Kang Muhammad Daril Al-Husna ST selaku manajer BMKA. Kepada Kang Daris, waktu dan tempat disilahkan. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kang. Waalaikumsalam. Terdengarkan. Oke, teman-teman semua, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Romi Sangaji, asisten manajer subbidang kaderisasi inti di BMK Salman ITB yang insya Allah hari ini akan menggantikan Daris sebagai manajer karena beliau masih berhalangan untuk bisa hadir di agenda hari ini karena ada beberapa kegiatan yang perlu beliau ikuti di luar kota. Nah, jadi teman-teman semua mungkin untuk membuka ya agenda roadshow hari ini, mungkin saya ingin menyampaikan selamat datang terlebih dahulu mungkin ya kepada teman-teman semua yang sudah mau menyempatkan hadir di agenda hari ini, yaitu di acara roadshow beasiswa Inovator Muda Nusantara, yang mana program ini adalah salah satu program yang berada di dalam agenda atau di dalam organisasi BMKA Masjid Salman ITB ya. Nah, ini salah satu program dari masjid yang mungkin ini sangat cukup jarang mungkin ya terdengar ada program-program seperti ini yang mungkin diinisiasinya dari masjid kampus. Kalau misalnya kita dengar kegiatan-kegiatan masjid kan mungkin kita biasanya lebih sering mendengar kegiatan-kegiatan mungkin seperti gerakan subuh berjamaah nasional mungkin ya, kayaknya itu yang paling sering ada di kampus-kampus. Atau misalnya ya program-program tilawatil Quran dan kajian-kajian misalnya dan mungkin sebagainya. Nah, tapi memang di sini Masjid Salman ITB ya agak sedikit beda memang ya. Ingin membuat program-program yang mana karena memang Masjid Salman juga sebagai masjid kampus pertama di Indonesia ingin mempelopori juga bahwa masjid kampus pun memang memiliki peran dalam pembangunan peradaban. Atau mungkin di beberapa video tadi yang di awal ya sudah beberapa ditampilkan oleh operator, kita mengambil tagline mungkin ya, itu tentang membangun Indonesia. Jadi bagaimana kita sebagai masjid kampus itu bisa nge-support kampus juga, yang mana terdiri dari berbagai macam orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tentu lebih tinggi dibanding dengan masyarakat-masyarakat umum lain yang mungkin tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi seperti kita semua. Artinya kita memang benar-benar aset yang sangat besar bagi negara kita dan perlu dimaksimalkan juga, dan peran untuk memaksimalkan aset-aset ini bukan hanya dimiliki oleh kampus saja, tapi juga berbagai macam organ-organ yang terlingkupi dari kampus tersebut. Yang salah satunya adalah
tentunya masjid kampus ya. Yang mungkin ini menaungi Muslim di kampusnya masing-masing. Nah, maka dari itu program Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini juga jadi salah satu program unggulan di Masjid Salman ITB ya, yang baru dihadirkan di tahun ini, dan insya Allah akan terus ada di beberapa tahun ke depan, yang harapannya ini bisa menjadi jawaban bagi beragam masyarakat di Indonesia untuk bisa menciptakan inovator-inovator muda yang dapat menyelesaikan permasalahan bangsa yang tentu kita tahu ya banyak sekali saat ini, dan sepertinya rasa-rasanya tidak habis-habis selalu datang setiap harinya ya. Dari mulai harga bahan makanan yang mungkin terus meningkat ya, sampai beragam permasalahan dan isu-isu mulai dari lingkungan hingga politik juga ada banyak sekali permasalahan yang ada. Dan saya rasa kita semua punya peran yang penting, punya peran yang sama untuk menyelesaikan itu semua. Dan kami ya, terutama dari Masjid Salman ITB, sangat mengharapkan semoga memang program-program seperti ini, program beasiswa pembinaan seperti ini bisa menjadi salah satu jawaban bagi kita untuk bisa mengakselerasi diri, untuk bisa menyiapkan diri, untuk bisa menjadi manusia yang lebih siap untuk bisa menyelesaikan permasalahan bangsa dan juga untuk membangun dunia ini juga. Mungkin kayak gitu aja untuk lebih lengkapnya ya terkait Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini seperti apa. Mungkin nanti akan dijelaskan kemudian di sesi berikutnya. Mungkin seperti itu saja sambutan dari saya. Selamat datang dan selamat menikmati jamuannya sambil ngabuburit sore ini mungkin ya. Terima kasih. Mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Romi yang sudah menyampaikan sambutannya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memasuki inti acara yang kita tunggu, mari kita siapkan amunisi terbaik kita. Duduknya boleh diposisikan dengan baik, lebih nyaman, dan jangan lupa untuk menghidupkan kameranya dan memakai virtual background yang sudah disediakan. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya yang nanti akan disampaikan di sesi. Sebelumnya kita tes semangat dulu yuk. Masih pada semangat teman-teman semuanya? Boleh dong absen di kolom komentar teman-teman dari kota mana aja. Boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita bisa bersilaturahim secara virtual pada sore hari ini. Semoga kita dapat bersilaturahim secara langsung di waktu dan kesempatan yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan materi dari pemateri pertama, yaitu Mas Adam Lukman Coba. Apakah Mas Adam sudah bergabung bersama kita? Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata Mas Adam sudah bergabung nih bersama kita teman-teman. Sekarang apa kabar Mas Adam? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana teman-teman sendiri? Alhamdulillah baik Mas. Sekarang posisi sedang ada di mana Mas? Di rumah atau di mana? Iya, kebetulan hari Minggu jadi sekarang ada di rumah. Wah, Masya Allah. Sudah bisa kita mulai, Mas? Sudah. Monggo. Baik, Mas Adam Lukman Coba merupakan pelajar berprestasi Indonesia di Indonesia tahun 2019. Kuliah unggulan di Universitas Brawijaya 2019. Peraih medali emas konferensi seni dan desain internasional Asia kedua. Kepada Mas Adam, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah hadir dan tadi sudah dikenalkan juga oleh Astriningsih. Thank you, syukran. Mungkin ini aku bakalan, ini masih belum bisa di-enable nggak share screen-nya? Aku masih disable nih. Sekarang coba, Mas. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah salam juga. Mungkin tadi sudah dikenalin ya sama Astri sama teman-teman. Ini singkat sih sebenarnya, cuma
10 menit saja, jadi aku berusaha catch up biar bisa ini sesuai dengan waktu permintaan teman-teman kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai ini teman-teman, aku Adam. Ini ada satu kata, mungkin satu kalimat yang sering aku pakai. Percayalah bahwa lautan itu tenang, hanya angin yang menyebabkan ombak. Percayalah bahwa manusia itu sama, hanya cara pikir dan respons saja yang membedakan. Nah, kenapa sih aku kok suka banget sama kalimat ini? Karena di sini nih ngasih tahu sebenarnya aku dan teman-teman semua itu sebenarnya sama. Aku dan yang lain itu juga semuanya sama di sini punya potensi yang sama, punya hal modal sebagai manusia yang sama. Kita sama-sama makan nasi ya, orang Indonesia. Sekarang sama-sama puasa nih, gitu. Jadi tinggal kita gimana cara kita merespon lingkungan dan berpikirnya saja yang berbeda. Oke, di sini aku bicara tentang dare to be outstanding, lebih tepatnya menjadi seorang inovator, gitu. Tadi udah dikenalin juga sama MC ya. Kalau aku Adam, itu Instagram aku. Mungkin kalau ada yang tanyakan silahkan tanya di situ. Dan alhamdulillah beberapa aktivitas aku kayak gini. Dan aku percaya teman-teman di sini bisalah menjadi orang yang outstanding, orang yang luar biasa. Kita bisa jalan bareng-bareng nih kayak gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, ini mungkin sekilas banget cerita masa kecil aku dulunya, teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi waktu SD dan SMP itu jarak rumahku pribadi ada di sini. Sedangkan sekolahku ada di sini. Tuh, kelihatan kan jaraknya berapa? 21 km. 39 menit kalau naik mobil sih. Tapi kan aku naik ini ya, naik kendaraan umum. Kalau di tempat aku namanya ini kol atau kayak angkutan umum gitulah, angkutan desa sih lebih tepatnya, bukan angkutan yang di kota-kota gitu, angkutan desa bareng sama ini orang-orang pasar, orang-orang yang barang di pagi hari itu kan banyak banget ya, dan minim malah yang anak sekolah, banyaknya yang mau pergi ke pasar, mau pergi ke ladang, mau pergi ke sawah, jadi kayak gitu. Jadi kalau sebelumnya pulang juga bawa ini kayak rumput gitu loh, kayak mereka ini apa ngarit ya, kalau bahasa aku kan Jawa Timur ya, Jawa Timur banget, kita ngomong kayak ngarit gitu loh, matangin rumput buat makan sapi ya gitu. Jadi bareng orang-orang itu waktu pulang juga kayak gitu. Nah, jauh banget, jauh pol gitu. Mas Surabaya ngomong gitu ya, jauh pol. Dan ini perjalanan di desa aku, jadi kalau butuh waktu keluar desa jalannya, makan jalan sih sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan predikat jalan karena saking tidak layaknya, karena tidak bisa dilewati banget sebenarnya kayak gini. Tapi hal penting yang aku ingin sampaikan, tentunya di sini ada teman-teman yang lebih beruntung dari aku ketika masih kecil, dan ada pula yang mungkin lebih struggling ya daripada aku. Tapi yang perlu ditekankan adalah start memang mempengaruhi, tapi bukan berarti finishnya bukan berarti finish orang start yang lebih awal, orang start yang lebih tinggi selalu berada di atas start yang lebih rendah. Enggak selalu kayak gitu. Teman-teman yang mungkin sekarang struggling bisa memiliki potensi, bisa menjadi pribadi yang lebih luar biasa kembali, bisa finishnya lebih baik dibandingkan teman-teman yang startnya lebih tinggi sebelumnya, kayak gitu. Jadi semua potensi itu masih ada, semua harapan itu masih ada, tinggal kita berusaha dan tentunya berdoa, kayak gitu. Oke, mungkin ini aku gambaran situasi saat ini juga. Kenapa sih kita belum menjadi seorang yang luar biasa, menjadi orang yang menjadi salah satunya menjadi seorang inovator, kayak gitu. Nah, ini hasil survei penduduk terbaru ya 2020 kemarin oleh BPS. Diterbitnya waktu 2021 survei sensus penduduk paling up to date. Nah, untuk dari sini kita bisa melihat nih, kita kan ini ya sebenarnya aku juga masukin nih kok. Gen Z ya, bukan milenial tuh. Milenial tuh yang lebih tua dari kita harusnya kayak gitu. Kita masuknya yang Gen Z ya, antara kelahiran 97 sampai 2012 kayak gitu. Mungkin yang sekolah-sekolah sekarang yang teman-teman kan juga baru S1 juga, maksudnya juga Gen Z, kelihatan tuh berapa persen jumlah generasinya ada 28%, sekitar 28%, lebih banyak nih dibandingin kelompok generasi yang lain. Lebih banyak daripada milenial, lebih banyak daripada Gen X dan generasi yang lain, boomer dan juga post Gen Z. Nah, kelihatan tuh kita adalah persentase terbanyak
kayak gitu. Jadi terbanyak itu suatu berkah dan juga suatu tantangan. Berkahnya kenapa? Enak bareng-bareng, banyak temennya. Kalau main banyak banget. Kalau pingin bikin gerakan yang seumuran buat kita, banyak banget masanya. Kayak gitu, itu berkahnya. Tapi tantangannya, karena banyak banget nih yang seumuran sama kita, kompetisinya lebih tinggi, teman-teman. Tinggi banget, tinggi pol kompetisinya. Karena secara individu pun banyak banget yang tertinggi daripada generasi-generasi yang lain kayak gitu. Dan kalau kita lihat saat ini itu ada usia produktif gabungan antara Gen Z dan juga milenial itu ada 70%. 70% dari penduduk Indonesia, mayoritas penuh itu adalah penduduk produktif. Kalau semuanya kita lihat dari banyak berita-berita, banyak tulisan-tulisan kan bonus demografi Indonesia 2030 kayak gitu. Nah, bonus demografi itu sama kayak yang tadi. Ketika kita banyak, itu ada dua. Ada harapan, ada keunggulan yang bisa kita dapat, tapi juga ada tantangan. Keunggulannya enak, bisa bareng-bareng kalau kita bikin gerakan, bisa banyak masanya. Kalau kita bikin suatu perubahan, bisa lebih kencang, lebih kerasa dibandingkan generasi-generasi yang lain, karena masanya juga paling banyak. Tapi tantangannya kayak tadi, kompetisinya lebih, kayak gitu. Perlu mempersiapkan lebih kayak gitu untuk diri ini kayak gitu sih teman-teman. Nah, selain jumlah penduduk ini, aku rada cepet ya teman-teman. Ini ada juga nih data dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tentang pendidikan tinggi. Ini aku ngambil pendidikan tingginya aja karena di sini teman-teman sarjana kayak gitu. Dan ada diploma juga ya. Kelihatan tuh kalau dibandingkan jenjang lain atau pastinya diploma dan sarjana ini adalah yang paling banyak daripada pasca sarjana pasti. Tapi sayangnya nih teman-teman sarjana itu kayak ini datanya 4,5% mahasiswa memiliki prestasi, nggak sampai 5% tuh yang punya prestasi, kecil banget. Jadi dari berapa ini 7 juta tambah 200 tambah 600 tambah 6.000 tambah 2.000, anggap aja 8 juta lah ya, anggap aja kayak gitu. Mungkin kalau bisa matematika bisa ditulis tuh berapa jumlah pastinya di kolom chat kayak gitu. Kita anggap aja 8 juta mahasiswa tingkat sarjana dan diploma. Tapi cuma nggak sampai 5% tuh yang punya prestasi berdasarkan data kementerian. Nah, berapa tuh 5%-nya? Paling cuma ribuan aja. Oke, banyak secara angka, tapi secara yang lain, 95% yang lain kemana? Buih-buih yang lain ini kemana? Hanya jadi ikut-ikutan saja atau gimana? Prestasi di sini itu sayang banget gitu loh. Sayang banget kalau semuanya mayoritas, 95%, mayoritas penuh bahkan, pol itu tidak bisa memanfaatkan masanya ketika menjadi seorang mahasiswa, baik itu sarjana ataupun diploma. Nah, harapannya nih teman-teman yang sekarang yang dengerin di sore hari ini yang ngabuburit bareng bisa menjadi lebih luar biasa kembali kayak gitu. Ini juga ada kayak minimnya keikutsertaan kegiatan di luar kelas. Tapi untuk data terbaru poin ketiga ini mengalami peningkatan juga karena memang didukung oleh program-program yang ada saat ini di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia kayak gitu. Tapi tetap masih belum optimal kayak gitu. Nah, PR-nya nih teman-teman di sini membantulah secara individu, secara gerakan untuk bisa mengoptimalkan kembali angka-angka ini menjadi lebih baik kayak gitu. Toh tentunya kalau lebih baik kan teman-teman juga lebih baik kembali kayak gitu. Oke, kita lanjut kembali. Nah, mungkin nanti kita namanya ditanya jawab aja ya teman-teman. Ini mungkin overview singkat saja. Nah, gitu. Nah, gimana sih Kak caranya? Gimana sih Mas? Nama aku memang ada Masnya. Gimana sih Mas caranya? Kayak gitu. Atau yang tadi gimana sih Kang caranya? Aku mimpi aja dulu. Dream. Silahkan bermimpi. Setinggi apapun mimpinya, silahkan mimpi setinggi apapun. It's okay mimpinya. Karena semakin tinggi mimpinya, semakin teman-teman ini punya semangat lebih gitu, punya tujuan lebih kayak gitu. Jadi lebih terdorong, lebih termotivasi, lebih aku pengen nih kayak gitu. Kalau semua mimpi yang lebih tinggi, jatuhnya juga di sesuatu yang tinggi juga kayak gitu. Kalau semua mimpinya teman-teman di bintang tertinggi, jatuhnya tetap di bintang yang lain juga kayak gitu. Mimpi aja dulu setinggi mungkin. It's okay kalau semuanya ada orang-orang
bilang, ih mimpimu apaan sih? Tidak mungkin terwujud. Ih ketinggian mimpimu. Itu it's okay kayak gitu. Aku dulu juga waktu sarjana, kebetulan sekarang kan juga sudah lulus. Itu dulu juga kebetulan aku dari Brawijaya ya teman-teman, dari IB Malang. Brawijaya itu kan mahasiswanya banyak pol. Satu angkatan 13.000. Aku satu di antara belasan ribu lainnya. Itu kayak nggak mungkin banget bisa jadi keren di sini. Ada presentasi satu-satu kan dari Prasbem, dari legislatifnya, kalau di sana namanya DPM, terus dari mahasiswa berprestasinya, gantian satu-satu yang orasi, keren-keren gitu. Kayak aku cuma satu di antara belasan ribu yang lain, kayak mau pengen tapi gak yakin, tapi aku pengen tetap, aku dream untuk itu. Nah mungkin itu aku sendiri pun bilang it's impossible gitu loh, tapi ya udah tentuin aja dulu targetnya. PR-nya kalau cuma mimpi teman-teman tinggi, mimpi teman-teman jauh, gimana cara kita mengecilkan mimpi itu? Dikecilin dulu. Misalnya tadi tinggi pol ya, tinggi banget, lantai 10 gitu. Gimana caranya kita bikin tangga ke lantai 10 tersebut? Gitu. Bikin tangga-tangga kecil untuk mencapai, untuk menjadikannya tangga yang lebih besar kayak gitu teman-teman. Nah itu setup, masuk ke poin setup, kita atur gimana caranya, apa sih syaratnya kalau untuk mendapatkan itu, apa sih cara untuk memantaskan diri ini, kemudian kita mempersiapkan semuanya. Kita buat realistis sekali secara spesifik gitu ya teman-teman. Misalnya Pak Sumamen di sini menjadi seorang inovator, gimana caranya menjadi inovator yang keren. Misalnya nih apa ya inovator ya, jadi Pimnas gitu, atau Pilmapres deh, mau berprestasi gitu. Pasti syarat-syaratnya, misalnya harus punya prestasi nasional dan juga internasional. Kalau itu kan nggak mungkin ya disiapkan dalam 1 semester, 2 semester. Targetin tuh setiap semester berapa lomba yang perlu aku capai. Dan juga butuh poin tentang organisasi, panitiaan, dan kegiatan-kegiatan peningkatan diri lainnya kayak gitu. Aku harus ikut organisasi apa di periode ini, ditentuin. Aku harus bisa jadi apa di organisasi ini, ditentuin dulu, ditargetin dulu, direncanakan dahulu kayak gitu, secara spesifik. Rencananya dibuat per tahun, per periode. Kalau aku biasanya bikinnya kayak per semester kayak gitu, dan dalam satu periode ke periode selanjutnya terus meningkat. Jadi ada peningkatan kayak gitu teman-teman. Nah, memang kita harus ini ya, dalam penyusunan rencana tadi kita harus juga memilih mana sih yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu dipersekiankan. Tapi kalau semuanya teman-teman sudah memilih, bukan berarti prioritas kedua itu tidak penting, bukan berarti prioritas kelima itu tidak penting. Itu semuanya penting. Kenapa? Teman-teman udah nulis, teman-teman harus ini berpegang teguh ketulisan itu, harus benar bertanggung jawab gitu loh, harus berkomitmen. Kalau emang sudah menulis itu, kalau memang sudah dream for it, ya harus dikejar. Jangan halah ini nomor 5, halah ini prioritas terbawah, nggak usah deh kayak gitu. Ya ngapain ditulis kayak gitu. Jadi harus beneran struggling ya teman-teman, harus beneran berusaha gitu. Harus belajar juga, study, dan belajar di sini apa kurang misalnya harus bisa berkolaborasi dengan yang lain kayak gitu. Karena kita manusia, again kita hanya manusia biasa yang pastinya punya keterbatasan. Aku pribadi juga punya keterbatasan sendiri pastinya. Dan teman-teman juga di sini kan manusia biasa kayak gitu. Nah, karena itu kita juga perlu nih kolaborasi sama yang lain biar lebih cepat, biar lebih terakselerasi, biar bisa lebih tercapai kayak gitu teman-teman. Belajar dan berkolaborasi dengan yang lain kayak gitu. Dan tentunya dari ujung kiri sampai ujung kanan ini ada yang namanya proses berdoa ya teman-teman. Pasti dalam setiap proses ini kita butuh kekuatan yang lebih besar. Kita butuhkan kita butuh Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dari setiap ujung ke ujung ini. Karena kenapa? Kita cuma makhluk kecil aja gitu loh. Butuh kekuatan yang lebih besar, butuh sesuatu being yang maha kuasa, maha segala-galanya gitu. Dan tentunya harapannya bisa menjadi outstanding, bisa menjadi inovator yang keren, bisa menjadi orang yang luar biasa kembali kayak gitu teman-teman. Nah, ini mungkin sekilas aja beberapa skill yang dibutuhkan berdasarkan World Economic Forum di 2025 di 2025. Ini ya kebutuhan di pasar kerja internasional, di pasar kerja secara dunia, secara global.
ada beberapa poin, mungkin poin yang paling sering muncul itu ada 2 di sini. Karena waktu yang singkat aku jelasin 2 aja, ada critical thinking dan creative thinking. 2 hal ini yang perlu dikembangkan. Dan pengembangannya di mana 2 hal ini, critical thinking dan creative thinking, ini lebih ke arah pelaksanaan teman-teman. Ketika teman-teman aktif di beberapa tempat, di tempat-tempat kita bekerja dengan manusia gitu. Kita bekerja di suatu masalah, misalnya di organisasi pemberdayaan, di foundation, ataupun di perkumpulan-perkumpulan lainnya. Jadi gak cuma dalam kelas aja teman-teman. Atau mungkin kalau kita pengen meningkatkan critical thinking di wilayah studi kita, di wilayah keilmuan kita bisa tuh magang, penelitian, dan lain sebagainya. Itu penting banget. Kayak gitu. Ini yang dibutuhkan di 2025 dan nggak jauh berbeda sama 10 tahun yang lalu dikeluarin juga sama World Economic Forum. Nah, bedanya apa sih critical thinking dan creative thinking? Kalau critical thinking itu is the process we use to reflect on, assess, and judge ideas and assumption. Proses untuk kita merefleksikan, menilai dan menentukan ide dan juga asumsi. Jadi di mana proses refleksi, penilaian, dan juga judging gitu. Kalau creative thinking itu lebih ke to develop, kata kuncinya ada di develop, to develop ideas that are unique, useful, and one that we want to elaborate further. Jadi lebih ke arah pengembangan kayak gitu. Kalau critical thinking itu lebih ke kenapa sih butuh ini, harus kayak mana sih, lebih ke pemilihan juga, lebih ke judgment kayak gitu. Ini juga ada yang lain, mungkin yang perlu digarisbawahi juga, ini ada 4 type of skill, tadi problem solving itu masuk 2 hal ini, self management ini, resilient, dan active learning strategies sangat dibutuhkan. Nomor 2, ini ya, resilient, stress tolerance, flexibility, ini ketahanan kita, tahan banting kayak gitu, mungkin kata kunci ininya ya. Ini working with people, leadership and social influence, tetap di antara 10 ini ada, dan teknologi use, karena kita berada di era yang semuanya serba teknologi nih kayak gitu. Semuanya serba teknologi use, monitoring, control, teknologi design, and programming itu sangat dibutuhkan. Even though jurusan kita misalnya di sini teman-teman sarjana sama diploma, jurusan kita ke IT banget, pasti butuh. Pengembangan kedepannya hampir semua ilmu, hampir semua sektor keilmuan, apapun sektornya butuh yang namanya berhubungan dengan teknologi kayak gitu. Jadi sekarang ini teknologi menjadi suatu tools dari beragam sektor-sektor keilmuan, baik itu teknik, kesehatan, life science, agro kompleks, dan sebagainya kayak gitu. Jadi penting banget untuk penggunaan teknologi itu. Nah, ini mungkin karena jarang sebagai beasiswa, alhamdulillah aku juga diterima di beberapa universitas untuk program sarjana, dan juga ada beberapa beasiswa juga, dan harapannya teman-teman yang sekarang bergabung sore hari ini melalui beasiswa inovator ini yang diadakan Masjid Salman ya, bisa menjadi keren sekali dan bermanfaat, tentunya memberikan bermanfaatan untuk yang lain, karena ketika kita menjadi outstanding di akhir-akhir itu bukan berarti kita harus ngomong menjadi ke diri sendiri, ini bukan cuma berbangga diri, tapi gimana cara kita meneruskan yang ada di diri ini kayak gitu. PR-nya lebih berat, meneruskan apa yang teman-teman dapatin sebelumnya kayak gitu. Oke, ini mungkin sama seperti yang tadi, tapi karena mungkin waktunya sudah terbatas ya teman-teman, mungkin itu dulu dari aku. Berani menjadi luar biasa dan understanding, selamat menjadi seorang inovator yang hebat. Dan kalau ada Bapak, silahkan habis ini kita bisa diskusi bareng kayak gitu. Thank you, terima kasih, Syukron. Aku balikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adam yang sudah menyampaikan materinya, yang Masya Allah sekali ya, luar biasa ya teman-teman. Apa yang disampaikan Mas Adam ini semoga kita bisa motivasi kita dan kita bisa mengikuti jejak beliau dan semangat beliau ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita mendengarkan materi kedua, boleh dong teman-teman hidupkan kameranya. Sebagai salah satu adab mencari ilmu supaya lebih enak juga ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan materi kedua dari Teh Intan Wayunisi. Apakah Teh Intan sudah bergabung bersama kita, Teh? Sudah bergabung masuk ya, Teh Intan?
Suara saya masuk? Ya, sudah Teh. Oke. Assalamualaikum Teh Intan, apa kabar? Ya. Waalaikumsalam. Masuk Teh. Lagi di stasiun ini. Oh, Masya Allah. Luar biasa sekali perjuangan Teh Intan ini ya. Astri gimana kabarnya? Alhamdulillah Teh, baik. Kita ketemu lagi ya Teh. Sudah bisa kita mulai Teh? Oke. Baik Teh Intan. Ya Teh. Teh Intan Wayuningsi merupakan proyeksi leader beasiswa inovator muda Nusantara Salman ITB, peraih medali emas Macau International Innovation Expo China, peraih medali perunggu Exchange Innovation Gem di Jepang. Kepada Teh Intan, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Astri atas kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk materi 1 tadi yang membawakan materi tentang menjadi seorang mahasiswa yang outstanding gitu ya. Salah satunya berburu beasiswa. Nah, di sini ada nih program baru dari kaderisasi Salman ITB, yaitu beasiswa inovator muda Nusantara. Beasiswa apa ya? Ini adalah slot program baru dari kaderisasi Salman ITB yang kemudian harapannya ingin membentuk generasi-generasi yang mana itu bisa menjadi seorang inovator gitu. Oke, nah secara gambaran umum ya, ini bisa dibaca sekilas. Beasiswa inovator muda itu adalah untuk membentuk, tentu sesuai namanya ya, inovator muda Indonesia yang dapat menciptakan inovasi tepat guna dalam menyelesaikan masalah bangsa. Nantinya itu peserta akan mendapatkan dukungan berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, mentor, dana, dan potensial investor untuk merealisasikan gagasan dalam menyelesaikan masalah SDGs. Jadi, di beasiswa inovator muda ini tidak hanya materi-materi tentang inovator, menjadi seorang inovator gitu ya, tapi juga nantinya ada materi yang tentang menjadi seorang pemimpin ya, yang bisa nge-lead project-nya itu agar bisa menjadi lebih optimal. Kemudian pengetahuan penunjang lainnya yang tentu lagi-lagi untuk mengoptimalkan project. Yang kemudian tentu ada mentor yang bisa memberikan materi tersebut, yang mana ada dana penunjang juga untuk project sesuai dengan anggaran kami tentunya, dan nanti teman-teman akan ada proposal yang perlu teman-teman isi, yang mana di situ ada format disesuaikan dengan project teman-teman sendiri gitu. Nah, di grand opening dan grand closing itu kan ada secara offline ya di Bandung gitu. Untuk bulan Juli sampai November itu ada pertemuan pekanan. Jadi untuk di grand closing-nya yaitu Desember itu, insya Allah akan bertemu dengan para investor gitu ya, para potensial investor yang tidak hanya berfokus pada pendanaan, namun juga para tokoh-tokoh gitu ya, harapannya yang bisa menghubungkan kita dengan orang-orang berpengaruh lainnya, yang mana bisa mengoptimalkan proyek kita gitu. Pematerian tiap pekannya tentu kita akan mendapatkan materi-materi seputar inovator, jadi inovator, dan juga beberapa materi tambahan terkait dengan konsep keislaman gitu ya, sehingga di sini kita tidak hanya berbicara terkait menjadi seorang inovator secara pada umumnya gitu, tapi gimana menjadi seorang intelektual yang bisa menjadi inovator yang bisa melandaskan Islam gitu dari setiap apa yang dilakukannya itu teman-teman. Dan di sini ini ya concernnya adalah menyelesaikan permasalahan SDGs ya. Seperti kita tahu SDGs ada 17 poin, yang mana di situ dari masing-masing SDGs harus bisa kita bridging gimana caranya proyek-proyek yang kita lakukan itu memang tepat sasaran pada penyelesaian SDGs. Ya, aku yakin sih dari setiap proyek itu sebenarnya bisa saja diarahkan ke SDGs, yang mana pintar-pintarnya kita untuk mencari jalan alur yang logis gimana
gimana caranya biar proyek tersebut memang bisa terimplementasi dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi kan sebenarnya hakikat sebuah ilmu itu bukan tentang pencapaian semata ya, tapi tentang kebermanfaatan itu. Gimana kita bisa sharing ke orang-orang, gimana kita bisa mengaplikasikan ilmu itu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena seringkali terjadi gap gitu loh antara teori yang kita dapatkan selama di kuliah dan realita masyarakat permasalahan yang benar-benar ada. Maka dari itu, ketika menjadi seorang inovator, harapannya kita tidak hanya membuat berbagai macam proyek yang itu berlandaskan teori semata, tapi benar-benar tahu masalah yang ada di masyarakat seperti apa, sehingga apa yang kita usahakan, waktu-waktu yang kita alokasikan untuk membuat konsep proyek sedemikian rupa tidak hanya untuk kepuasan diri semata ataupun sebatas membanggakan orang-orang yang penting dalam hidup kita, tapi juga memang bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Harapannya seperti itu sih fokusnya. Nah, kalau teman-teman tahu tentang kaderisasi Salman ITB, di sini di Beasiswa Inovator Muda Nusantara itu merupakan akselerasi dari 4 program ini, yaitu SSC, KK, LMD, dan Inventra. SSC itu Salman Spiritual Camp, kemudian dilanjutkan dengan kelompok keluarga, dan LMD gitu ya. N itu nasional, LMD latihan usaha dakwah, dan Inventra ini invention dan tradition. Untuk lebih lengkapnya itu bisa dikepoin di kaderisasi Salman gitu ya. Terkait ini semua, SSC, KK, LMD, Inventra, ini jenjang kaderisasi Salman gitu. Biasalah ya, untuk sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah lembaga itu tentu ada jenjang kaderisasinya gitu ya. Nah, di sini itu kayak SSC, LMD, KK, LMD, Inventra itu step by step. Namun di sini ketika menjadi seorang penerima inovator, beasiswa inovator muda, itu sudah include semuanya gitu teman-teman. Maka dari itu ini poin plus juga sih, karena bisa menjadi pintu gerbang untuk bisa mengikuti program-program kaderisasi Salman yang lainnya. Gitu sih. Next. Nah, dari sini inputnya apa sih untuk membedakan beasiswa ini dengan program-program Salman yang lainnya? Yaitu yang pertama adalah mahasiswa, tentunya mahasiswa muslim yang mana memiliki ide yang sudah tervalidasi, yaitu dibuktikan dengan sertifikat lomba atau dokumentasi kegiatan gitu ya teman-teman. Karena ya kita memang harapannya yang sudah mengikuti lomba atau PKM atau dan sebagainya jenisnya gitu ya, yang mana harapannya ide-ide tersebut dapat terimplementasikan. Selanjutnya yang kedua adalah harus sudah memiliki output project yang jelas, dampak dan terukur. Tentunya kita sebagai penyelenggara beasiswa ingin mendapatkan penerima beasiswa nantinya memiliki rancangan program yang jelas. Tidak hanya tentang output secara besar, tapi juga kita tahu per bulannya ini bakal ngapain aja. Minimal itu Desember 2022 kita sudah tahu ingin ngapain aja per bulannya, karena di situ akan ada evaluasi tiap bulannya gitu, alokasi per pekan itu, yang mana dari situ kita tahu nih progresnya akan seperti apa, apakah sesuai dengan rencana yang dijalankan atau tidak, kayak gitu teman-teman. Jadi tidak hanya pematerian semata, tapi memang ada pertanggungjawaban dari keberlangsungan proyek yang diajukan gitu. Kemudian harapannya ya setelah Desember itu tentu proyek-proyek yang diajukan yang sudah dilakukan pembinaan sedemikian rupa akan tetap sustainable gitu. Entah itu dari manapun caranya, dan kami memfasilitasi dengan bertemu para investor, para calon mitra yang insya Allah kita akan berjumpa di grand closing itu gitu ya. Untuk outputnya sendiri yaitu tentu kita sudah tahu, yaitu menjadi seorang inovator yang memiliki dampak ke masyarakat. Yang kedua, itu berkolaborasi dengan stakeholder untuk menguatkan dampak proyek inovasi gitu. Ya kita tahu lah ya di zaman sekarang sebenarnya banyak ya teman-teman kita atau orang-orang yang kita tahu gitu, banyak yang berlomba-lomba untuk jadi founder apa gitu. Padahal kita itu sebisa mungkin bisa
bukan mencari peluang ya, memahami nilai kebermanfaatan yang ada gitu. Percuma kalau misal kita megang posisi sebagai founder, co-founder, tapi sebenarnya tidak terlalu memiliki dampak yang berarti dibanding menjadi staff tertentu, tapi memang itu kontribusinya penuh gitu. Nah, dari situ kita sebenarnya masing-masing ketika punya project itu bisa dikolaborasikan dengan proyek-proyek lainnya ataupun para stakeholder terkait yang mana bisa menunjang optimalisasi dari proyek yang kita lakukan. Itu teman-teman. Jadi fokusnya adalah memang kebermanfaatan ini yang diuji keikhlasan kita sih. Gimana kita tetap bisa berinovasi, tetap bisa memikirkan hal-hal yang mana tidak hanya untuk kepentingan pribadi tapi juga kepentingan banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah dimuat di media massa untuk meluaskan dampak dan kolaborasi ya. Ya tentunya di era sekarang media massa itu ya salah satu memegang peranan penting juga ya. Gitu. Untuk bisa kalau kita bertemu dengan orang-orang tertentu itu kan dengan waktu terbatas, bertemu dengan orang terbatas, media sosial, media massa apapun itu tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh tempat maupun orang-orang yang kita temui gitu. Kemudian yang keempat adalah mengikuti exhibition project dan akan bertemu dengan para potensial investor yang sudah saya jelaskan tadi ya di grand closing. Yang terakhir adalah terbentuk forum komunikasi inovator muda Nusantara gitu. Nah, nantinya kan kita ya untuk mengoptimalisasi apa-apa yang sudah kita lakukan, tentu kita membutuhkan circle-circle yang membangun. Salah satunya dengan bertemu dengan orang-orang yang sevisi gitu ya, sevisi, semisi, yang mana kita insya Allah di BSP Inovator Muda ini tentu sudah terselektif gitu kan, orang-orang yang seperti apa, maka harapannya bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Oke. Next. Target penerima manfaat ini, BSP ini adalah tentu mahasiswa muslim ya, D3, D4, S1, kemudian mahasiswa dari kampus yang termasuk dalam 12 regional pembagian beasiswa IMN, karena memang ada beberapa kampus yang tidak termasuk dalam pembagian regional beasiswa ini, gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di booklet yang akan di-share juga berbarengan dengan oprek pendaftaran IMN, insya Allah tanggal 19 April 2022 ini, gitu. Tentu belum pernah ikut LMD apa tadi sudah dijelaskan ya, latihan usia dakwah yang mana bisa dilihat kembali di web kaderisasi Salman ya, atau bisa langsung cek di @beasiswa inovator muda. Dan terakhir adalah beasiswa ini diberikan kepada 100 proyek terbaik yang lulus seleksi. Nah, di sini memang seleksinya serentak itu secara nasional. Tetapi sebenarnya kalian itu bersaing gitu dengan satu regional kalian, karena kita di sini kuotanya per regional gitu, 8-9 proyek per regional. Jadi masing-masing regional pasti ada perwakilannya. Itu sih harapannya biar bisa memang sesuai namanya Nusantara gitu ya, bisa menyeimbangkan peran-peran dari masing-masing regional tersebut. Oke, mungkin itu dulu dari aku ya. Dikembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Teh Intan yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bisa memotivasi kita untuk mengikuti beasiswa ini ya teman-teman. Selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Teh Intan dan Mas Adam. Timbul pertanyaan ini Teh, untuk Teh Intan dan Mas Adam. Jadi menurut Mas Adam dan Teh Intan, kenapa sih beasiswa itu penting? Boleh kepada Adam untuk menjawab duluan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, pertanyaannya tadi kenapa beasiswa itu penting ya? Kayak gitu ya? Oke, benar. Pas momennya ditanyain kenapa beasiswa itu penting, gini sih teman-teman. Pastinya di sini kan sudah sarjana dan juga sudah diploma, kayak gitu sudah kuliah lah intinya. Pasti punya ini kan, punya keinginan masing-masing untuk menjadi pribadi yang mungkin lebih ini ya, mandiri, terutama mungkin pas kita ngomong beasiswa yang umumnya secara ekonomi kayak gitu. Jadi kayak kita membantu perekonomian untuk keluarga kita sendiri. Saat itu
Yang kedua, penting banget nih di dalam beberapa program beasiswa atau juga aku ikut waktu penjelasannya Mbak Intan, pasti ada yang namanya pengembangan diri kayak gitu, memperluas pengembangan diri masing-masing, karena itu yang mungkin poin yang perlu kita cari. Dan yang ketiga tentunya ada relasi, silaturahmi kayak gitu. Nggak dapat dipungkiri kalau sekarang ini zamannya kolaborasi, zaman eranya bersatu dengan yang bersama-sama, bergandengan tangan kayak gitu. Jadi salah satu tempat untuk bertemu orang yang memiliki visi yang sama, orang yang bisa kita ajak bekerjasama adalah melalui perkumpulan-perkumpulan beasiswa itu. Kayak gitu sih teman-teman, 3 poin yang menjadi alasan kenapa kita perlu mendapatkan beasiswa, lebih ke arah ekonomi, pengembangan diri, dan juga relasi ke depannya. Kayak gitu. Aku balikin ke Astrid. Terima kasih kepada Mas Adam. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Teh Intan. Kepada Teh Intan, waktu dan tempat disilahkan. Banyak banget ya kalau bicara tentang manfaat dari beasiswa. Salah satunya itu penambahan insight kita tentang alokasi pemanfaatan manajemen waktu kita biar lebih optimal itu seperti apa, karena kita sebagai seorang mahasiswa ini sangat terbatas lah ya, kalau sangat terbatas kapasitasnya jika hanya berbicara soal kuliah pulang gitu. Tapi ketika kita bisa bergabung di suatu program beasiswa, itu ada insight tambahan yang mana di situ juga akan bertemu dengan bertemu dengan tokoh-tokoh hebat yang mana bisa membangkitkan motivasi kita lebih lanjut dan bisa meluaskan sudut pandang kita dan tentunya meluaskan relasi-relasi kita agar lebih bisa survive dengan impian-impian kita, karena kita tuh capek kalau sendiri gitu, apalagi di perkuliahan yang banyak banget orangnya, itu cara kita memfilter kan agak susah ya kalau memfilter sendiri ya. Nah, salah satunya dengan program beasiswa kita secara tidak langsung itu dibantu untuk memfilter circle kita kayak gitu. Nah, dari situ itu sudah ada poin plus sih untuk bisa kita manfaatkan untuk bisa mengoptimalisasi diri kita sendiri gitu, untuk bisa menjaga target-target kita agar apa yang kita lakukan sesuai dengan target yang kita inginkan gitu. Dan tentunya ya biasanya kan ada tunjangan finansial, entah itu untuk pembayaran UKT, untuk biaya hidup ataupun untuk pendanaan proyek gitu ya. Kalau di IMN ini kan pendanaan proyek ya, bukan untuk pendanaan UKT ataupun biaya hidup gitu. Jadi bisa banget untuk join di beasiswa lainnya juga. Kita tidak menutup kemungkinan untuk itu. Maka dari itu website beasiswa itu seru sih. Itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Teh Intan atas jawabannya. Jadi dari kedua pertanyaan tersebut dapat disimpulkan beasiswa itu penting, bisa membantu ekonomi kita gitu kan teman-teman, mengembangkan diri kita, kemampuan diri kita, menambah relasi kita, dan bisa membuat kita membantu manajemen waktu kita dengan baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua untuk Teh Intan dan Mas Adam. Menurut Teh Intan dan Mas Adam, bagaimana tips dan trik dari Teh Intan dan Mas Adam yang harus disiapkan dalam mengambil beasiswa untuk para calon beasiswa semua yang ada di sini? Dan biasanya apa sih kendala yang dihadapi dalam mengambil beasiswa ini, Teh dan Mas? Kepada Teh Intan terlebih dahulu, boleh dijawab Teh, waktu dan... Oke, berbicara tentang target beasiswa ya, ataupun program-program apapun itu, ketika kita join, itu kalau asal join ataupun kita mengandalkan informasi pribadi, itu bisa dikatakan sangat-sangat kurang, ada kurangnya itulah ya, karena ternyata ketika aku memahami berbagai hal terkait pendaftaran program-program, itu ada aja bagian-bagian yang malah tidak tertuliskan dalam persyaratan, dalam dokumen yang dibutuhkan. Maka dari itu penting banget untuk sharing dengan
orang-orang yang terlibat dalam beasiswa tersebut, baik itu penerimanya ataupun pengurus-pengurusnya, yang mana bisa memberikan saran-saran lebih lanjut terkait memperbesar peluang keterima di suatu program ataupun beasiswa tersebut. Di lain sisi itu di lain hal gitu ya, ada poin juga yang mana kita harus mempersiapkan matang-matang dari jauh-jauh hari. Persiapan baiknya di list sedemikian rupa, tahulah ada batasan-batasannya, batasan-batasan timeline apa-apa yang harus kita lakukan gitu. Karena apa ya, segala sesuatu yang mendadak itu hasilnya akan apa ya akan kurang maksimal dibanding sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan lama. Pun ketika kita bicara terkait penjagaan silaturahmi, penjagaan relationship kepada dosen-dosen kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang berpengaruh, itu penting banget untuk dijaga sedemikian rupa karena di situ kita kita akan butuhkan nih. Sekarang itu udah banyak banget ya program-program beasiswa apapun itu pasti ada poin rekomendasi gitu, surat rekomendasi dari siapa gitu. Itu pentingnya kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik, tidak bisa menjadi seorang individualis gitu kan. Kalau dulu kita menjadi seorang akademisi bisa dengan katakanlah bisa cukup egois ya, berbicara soal diri sendiri, tapi makin kesini makin tidak bisa kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya tentu ya, ini secara umum banget memperkaya diri sendiri agar bisa menjadi seseorang yang katakanlah outstanding gitu ya, at least minimal di atas rata-rata sedikit itu udah nggak apa-apa sih gitu. Bisa tentu ikut lomba, ikut kegiatan yang bermanfaat, terus apalagi coba challenge diri, ikut apapun itu ya yang bisa kita memperluas, kita belajar dari berbagai hal, tidak hanya tentang studi kita, tidak hanya tentang lingkup terbatas kita, tapi juga lingkup-lingkup luar kampus, luar daerah kita, agar bisa memperluaskan sudut pandang, yang mana dari situ kita biasanya mudah terpancing terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya, ini banyak banget ya. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir itu persiapan bahasa kali ya. Ini kemana-mana sih. Baik bahasa Inggris yang tentu ya. Kemudian tentang kita cara berkomunikasi yang baik itu itu penting banget karena kita itu seringkali di berbagai program penerimaan beasiswa atau program apapun itu akan selalu ada ya, bisa dikatakan selalu ada itu sesi wawancara, yang mana di situ seringkali banyak yang gugur karena kesulitan dalam menyampaikan kelebihan diri ataupun kekurangan diri dengan cara yang baik, komunikasi yang baik. Akibatnya kan kunci dari komunikasi adalah kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan dengan mudah diterima orang lain, dan tanpa ketika kita mengungkapkan kelebihan tanpa dipandang itu sebagai sebuah kesombongan, dan ketika kita menyampaikan kekurangan tidak dipandang juga sebagai kelemahan ataupun pandang kelemahan, tapi dipandang kita juga punya effort untuk menyikapi kelemahan itu seperti apa. Itu penting banget sih. Jadi mungkin itu dari aku ya. Oke, lama banget. Terima kasih kepada Teh Intan atas jawaban dan penjelasan yang Masya Allah luar biasa ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dan jawaban dari Mas Adam. Kepada Mas Adam, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih. Sebenarnya nggak beda jauh ya dari Intan. Tadi memang seperti itu. Yang pertama, dari diri kita sendiri kayak gitu. Ada dua persiapannya, dari beasiswa itu dan juga dari diri kita masing-masing. Kalau dari kita sama, poinnya adalah menjadi luar biasa, menjadi outstanding. Makanya tadi bilangnya there to be standing. Cara menjadi outstanding itu banyak. Tentuin aja, itu cara masing-masing. Kenali diri teman-teman. Cari yang memang bisa menjadi nilai jual teman-teman, nilai kelebihan teman-teman kayak gitu. Kembangkan lagi kelebihannya. Kalau ada yang kurang, tentu kita perlu perbaiki kembali kayak gitu teman-teman. Mengembangkannya gimana?
salah satunya bisa ikut perkumpulan, dan tentunya biar kita nggak cuma dalam satu kotak itu aja, ikut kompetisi yang lain biar nilai ukurnya ini bisa lebih dan lebih lagi kayak gitu. Kemudian kalau dari luar kita tentuin sih beasiswa yang kita mau tentuin apa. Mungkin kalau semuanya untuk baiknya dari pemerintah ataupun dari swasta kayak gitu, karena banyak banget beasiswa di luar sana, dan alhamdulillah juga punya dapat dari kedua sisi tersebut, dan saya sangat bersyukur kembali. Dan tentunya salah satu ciri kenali beasiswa yang teman-teman ini masuki kayak gitu, baca semuanya buku pedoman, buklet dan lain sebagainya. Kalau memang kenal alumninya, atau ya kalau kenal alumninya bisa berbicara dengan alumni tersebut. Tapi kalau memang nggak ada alumni yang kenal, it's okay, jangan berkecil hati kayak gitu. Pastinya ada di sini teman-temannya nggak kenal alumni dengan beasiswa itu kayak gitu. Ya, tanya ke panitianya. Salah satu ciri beasiswa itu worth it untuk dikejar adalah panitia penyelenggara beasiswa itu punya keinginan, punya kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan dari setiap calon peserta beasiswa tersebut. Mungkin kalau kita ambil contoh LPDP ataupun beasiswa dari negara lain, Chevening, Fulbright, itu CP-nya sangat amat membantu ketika kita pengen tanya sesuatu kayak gitu. Jadi itu salah satu ciri beasiswa yang worth it untuk dikejar, dan harapan, dan mungkin untuk beasiswa inovator muda ini sendiri karena ngadain Infociation ya seperti kayak gini, ini juga worth it untuk teman-teman kejar kayak gitu. Dan tentunya penuhi persyaratan yang ada di situ. Kalau memang butuh bahasa asing, kita tingkatkan bahasa asing. Bahasa asing itu juga tidak bisa ditingkatkan dalam satu hari, tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba bisa ngomong bahasa yang lain. Perlu untuk dipersiapkan dengan baik dengan jauh-jauh hari. Mulai dari sekarang deh, coba kita belajar bahasa asing itu. Nggak harus sebagai aktif ya, sebagai pengguna aktif, juga bisa sebagai pengguna pasif. Dengan cara apa? Membaca tulisannya aja di bahasa asing. Mungkin kalau sekarang kan mahasiswa ya, baca jurnal-jurnalnya, karena biasanya kan jurnal bahasa Inggris biasanya lebih lengkap kan, lebih up to date, lebih worth it, lebih advance kayak gitu. Itu bisa membaca atau mungkin mendengarkan lewat YouTube, lewat Netflix. Banyak banget cara yang kita bisa pelajari. Selain itu, kalau semuanya penggunaan bahasa juga tadi nyebut ada beberapa tahap itu juga dipelajari. Kalau ada tahap esai, esainya bisa belajar esai yang bagus di mana. Ikut lomba esai kalau pengen belajar dari awal. Kemudian mungkin kalau ada tes wawancara itu pasti ada ya. Kalau sekarang ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita menunjukkan kelebihan tapi tidak sombong, kita menunjukkan kekurangan tapi tidak merendah. Gitu teman-teman. Itu intinya. Jangan lupa eye contact itu penting, jangan lupa kasih hormat ke si wawancara kita, gunakan bahasa yang baik, gunakan pakaian yang baik, kayak gitu sih yang perlu dipersiapkan. Kalau semuanya ada surat rekomendasi, dilihat ini tujuannya untuk apa. Misalnya kalau untuk sekolah, minta aja ke profesornya kayak gitu, minta aja ke profesor kita yang dulu menjadi dosen pembimbing, dosen pengasuh akademik, dosen penguji kayak gitu-gitu. Atau kalau semuanya teman-teman sudah ikut organisasi atau yang lain dan itu align dengan beasiswa yang teman-teman ingin dapat kayak gitu, bisa juga minta ke atasan teman-teman kayak gitu, entah itu atasan di organisasi, entah itu atasan di tempat kerja ataupun di tempat-tempat yang lain. Intinya dari jawaban yang banyak itu, pertama tingkatkan kapasitas diri teman-teman. Again, itu jawabannya, dan pelajari beasiswa itu butuh apa kayak gitu. Silahkan teman-teman di sini bisa menjadi pribadi yang lebih baik di tengah suksesnya, dan jangan lupa berbagi untuk sesama dan bermanfaat. Nilai akhir dari meningkatkan pribadi ini, nilai dari memperkaya, nilai akhir dari menjadi luar biasa, dari menjadi outstanding adalah bermanfaat untuk yang lain. Kayak gitu. Begitupun kalau kita ingin jadi ikut dapat beasiswa, poin menjadi outstanding itu adalah poin utama kayak gitu sih yang bisa aku sampaikan kayak gitu. Aku balikin ke Astrid. Terima kasih kepada Mas Adam yang sudah menjelaskan dan memberikan tipsnya. Jadi itulah teman-teman tadi tips dan trik dari para narasumber dan gambaran kendala apa saja yang akan kita hadapi dalam mengambil beasiswa. Jadi kita tuh bisa menyiapkan persiapan yang lebih matang dan mental kita untuk meraih beasiswa. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari para peserta. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan mengenai beasiswa, boleh ditanyakan ke narasumber kita yang Masya Allah keren-keren ini. Boleh raise hand atau ketik di kolom komentar dengan format ditujukan untuk siapa, nama penanya, asal kota, pertanyaan. Insya Allah nanti saya akan memilih orang penanya tercepat.
Masya Allah, sudah ada yang raise hand nih dari saudari Pipi. Kepada saudari Pipi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya buat teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfi Febrian, panggil aja Pipi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya di program Pascasarjana, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dari tadi udah panjang lebar, teman-teman udah capek ngejelasin, terus udah berbelit. Dari awal saya tuh nggak ngerti ya. Ini kan udah sampai ke sesi ke-8 ya, udah level ke-8. Saya terlambat masuk. Begitu masuk, dari pertama masuk udah langsung level 8 aja. Saya nggak tahu basicnya, saya nggak tahu dasarnya, saya nggak tahu level 1 ngomongin apa aja. Maksud saya tuh nanya, beasiswa ini tuh maksudnya kita buka bisnis kah, dikasih beasiswa kah, untuk pendidikan yang S1 kah, atau maksudnya arahnya kemana? Saya berharap bisa dijelaskan dengan perkataan yang bisa dimengerti oleh orang banyak yang bukan hanya standarnya S1, S2, tapi ngejelasinnya yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mungkin SMA atau mungkin menengah ke bawah gitu, yang bisa dimengerti sama orang yang paham lah ya. Makasih. Terima kasih kepada Teh Pipi. Mungkin ini pertanyaannya untuk Teh Intan ya, kepada Teh Intan, boleh untuk dijawab Teh dan dijelaskan. Terima kasih Teh Intan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih Teh Vivi atas pertanyaannya. Jadi beasiswa ini, beasiswa inovator muda itu ya, ketika kita bicara inovator, berarti kan seseorang yang memiliki proyek inovasi ya, proyek yang baru gitu. Apapun itu, bisa terkait proyek sosial, bisa terkait proyek ilmiahan gitu loh. Mungkin ada yang punya riset atau punya apa ya? Ya, ketika ada yang ikut tadi dikatakan bisnis, itu okay, bisnis competition kan ada ya. Itu ide-ide apapun itu yang sudah diikut sertakan dalam lomba ataupun PKM. Nah, harapannya itu semua bisa terimplementasikan dengan real ke masyarakat. Kan seringnya kebanyakan lomba-lomba kita ikut gitu kan. Kebanyakan hanya mendapatkan sertifikat menang ini itu, tapi tidak terrealisasi masyarakat. Nah, di beasiswa IMN ini nantinya harapannya kita semua katakanlah digodok gitulah ya, untuk bisa mendapatkan dibimbing gitu sedemikian rupa biar ide-ide kita itu bisa suaranya kurang jelas ya, bisa bisa benar-benar real ke masyarakat sesuai dengan SDGs yang dituju. SDGs kan ada 17 tuh. Nah, nanti diarahkan SDGs mana yang akan benar-benar dituju terkait dengan proyek yang diajukan. Itu udah masuk belum ya Teh? Dan ini kan biasa ini untuk D3, D4 atau S1 gitu ya. Jadi untuk S2 mohon maaf belum bisa kayak gitu Teh. Apa ada yang belum jelas gitu? Bagaimana Teh? Sedikitnya paham sih. Iya. Oke. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan atau lewat @inovator muda di IG-nya atau langsung ke mungkin chat personal ke aku juga nggak apa-apa. Makasih Teh. Makasih Teh Intan. Baik, terima kasih kepada Teh Intan dan Teh Vivi yang bertanya ya teman-teman. Selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi terkait beasiswa? Kepada teman-teman dipersilakan, boleh tulis di kolom komentar. Pertanyaannya ditujukan untuk siapa, nama penanya atau peserta, dan pertanyaan. Mungkin sudah cukup mungkin ya teman, atau nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin
Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Mungkin udah pas atau teman-teman masih malu nih bertanya di Zoom ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang pas, boleh bertanya langsung kepada Teh Intan atau Mas Adam melalui personal chat, atau boleh ke panitia, nanti akan disampaikan kepada narasumber ya teman-teman. Baik, demikian kegiatan diskusi kita dengan para narasumber yang Masya Allah luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya mungkin ada closing statement dari kedua pemateri kita. Mungkin dari Mas Adam terlebih dahulu. Kepada Mas Adam dipersilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ini singkat aja karena habis ini kita mau buka. Semangat. Aku yakin teman-teman di sini sudah memiliki inovasi yang keren, sudah menjadi pribadi yang keren. Tinggal kita asah kembali, tinggal diwujudkan. Dan tentunya silahkan berkolaborasi dengan yang lain. Monggo kalau semuanya masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan dengan aku open kolaborasi juga buat teman-teman yang lain. Tinggal hubungi aku aja, bisa melalui Instagram kayak gitu. Terima kasih, semangat. Semoga di sini semua menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang outstanding, dan tentunya selalu bermanfaat untuk yang lain. Semangat. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dan memiliki cerita luar biasa yang bisa kita bagikan bersama. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ke Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Dari aku, mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adam yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan closing statement dari Teh Intan. Kepada Teh Intan, waktu dan tempat disilakan. Apa ya? Closing statement. Mungkin ini sih, jangan pernah merasa cukup. Kita belajar tuh dari banyak tempat, dari banyak hal. Itu usahakan kita bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang telah terjadi di sekitar kita. Manfaatnya, hikmahnya apa gitu. Agar bisa kita lebih memaknai kehidupan ini. Gitu sih. Dan jangan lupa untuk join di Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Ya, insya Allah tanggal 19 April untuk teman-teman semua, atau bisa diajakin teman-teman yang lainnya gitu ya. Nantikan saja di @Beasiswa Inovator Muda atau @Kadrisasi Salman. Gitu teman-teman. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ikan yang Nah, selanjutnya yaitu teman-teman kita akan selanjutnya itu pembacaan doa oleh Kang Alam Syah kepada Kang Alam, waktu dan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita mengadakan tangan seraya memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari roadshow ini dapat kita aktualisasikan nanti. Dan kemudian semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi amal baik kita nanti di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa tarakal munkar. Fahdini li sholil a'mal wal akhlaq wa innahu la yahdil sholih wa la yasrifu an sayyiha illa anta. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal bukhul. Allahumma inna a'udzubika min fitnatid dunya wa min adzabil qabr wa min adzabil akhirah innaka la'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Alam yang sudah membawakan doa. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang kepada para
yang sudah bersedia mengikuti serang. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan di kesempatan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih kepada Pak Surya mendapat terkait informasi menjadi penyambung silaturahim juga. Semoga lelahnya menjadi lilah. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mau izin undur diri. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.